Selamat siang, Miss Oki. Perkenalkan, nama saya Nicole Felis dengan NIM 25020404562. Hari ini, saya ingin berbagi refleksi tentang tiga topik yang menurut saya paling menarik selama sesi perkuliahan CB Agama ini. Yang pertama adalah Religion and Science Dialogue, yang kedua adalah Conscience as the Basis for Ethical Review, dan yang terakhir adalah Becoming a Religious Person. Melalui refleksi ini, saya akan menjelaskan bagaimana ketiga topik tersebut berperan dalam kehidupan saya dan bagaimana pemahaman terhadapnya itu membantu saya berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Selama ini, saya memiliki pandangan bahwa sains dan agama memiliki peran masing-masing dalam kehidupan. Sains membantu kita memahami bagaimana alam semesta bekerja melalui metode rasional dan empiris. Sedangkan agama itu memberikan makna dan tujuan hidup dengan nilai-nilai moral serta spiritualnya. Kedua hal ini tuh seringkali dianggap terpisah, bahkan bertentangan satu sama lain. Namun, semakin saya mendalaminya, saya sadar kalau dengan memahami keterkaitan di antara keduanya, kita bisa hidup dengan lebih seimbang dan bermakna. Sains dan agama sebenarnya dapat berdialog dan saling melengkapi. Sains membantu menjelaskan fenomena alam secara objektif, sedangkan agama itu memberikan nilai moral dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan besar yang tetap beriman dan mampu menjembatani kedua aspek ini, menunjukkan bahwa pencarian kebenaran tidak terbatas pada satu sudut pandang saja. Dari sini, saya pun semakin terdorong untuk membuka diri terhadap berbagai perspektif. Saya ingin belajar tanpa terburu-buru menyimpulkan sesuatu, serta menyeimbangkan logika dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, saya berharap dapat menjalani hidup dengan lebih bijak, rasional, dan tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai kebaikan. Namun, memahami ilmu dan agama saja tidak cukup. Dalam kehidupan sehari-hari, saya menyadari bahwa ada satu aspek penting yang selalu berperan dalam menentukan tindakan saya, yaitu hati nurani. Hati nurani adalah suara batin yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Dalam banyak situasi, suara ini sering muncul untuk memberikan peringatan sebelum saya bertindak atau bahkan menimbulkan perasaan bersalah setelah mengambil keputusan yang keliru. Baru-baru ini, saya mengalami rasa bimbang untuk memilih antara hati nurani atau keuntungan sesaat. Saat itu, saya sedang makan di sebuah restoran, dan ketika membayar di kasir, saya menyadari bahwa ada satu makanan saya yang tidak tercatat dalam struk pembayaran. Pada awalnya, saat melihat struk itu, saya merasa senang karena bisa membayar lebih sedikit dari yang seharusnya. Namun, hati nurani saya berkata lain. Ada dorongan kuat dalam diri saya yang membuat saya merasa tidak tenang. Di sana, saya tersadar bahwa kejujuran itu lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Pada akhirnya, saya kembali ke kasir dan memberitahu mereka tentang kesalahan tersebut. Meskipun kasirnya terlihat terkejut, mereka berterima kasih atas kejujuran saya. Dari pengalaman ini, saya sadar bahwa mengikuti hati nurani tidaklah selalu mudah. Terkadang ada kecenderungan untuk mengabaikannya demi kenyamanan dan keuntungan pribadi, meskipun jauh di dalam diri itu ada kesadaran bahwa tindakan tersebut kurang tepat. Namun, tetap berpegang pada hati nurani adalah langkah yang meningkatkan value dalam diri kita. Dengan terus melatihnya, saya percaya bahwa hati nurani itu akan semakin tajam dalam membimbing perilaku saya ke arah yang lebih baik. Saya ingin terus meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi dari setiap tindakan, sehingga tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain. Selain sains dan hati nurani, ada satu hal lagi yang menjadi pilar penting dalam kehidupan saya, yaitu nilai-nilai religius. Saya menyadari bahwa menjadi pribadi yang religius bukan hanya tentang menjalankan ibadah, tetapi juga bagaimana nilai-nilai keimanan itu tercermin dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Keimanan yang sejati mengajarkan saya untuk lebih mencintai diri dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, serta menjalin hubungan yang baik dengan sesama dan lingkungan. Salah satu cara saya mengamalkan nilai-nilai agama adalah dengan berusaha untuk tidak menyakiti makhluk hidup sekecil apapun itu. Saya terbiasa untuk tidak membunuh binatang, bahkan jika itu nyamuk ataupun semut. Dalam Dharma, kita diajarkan untuk tidak membunuh dan menghormati setiap kehidupannya. Jika ada semut yang masuk rumah, saya berusaha untuk mengarahkan mereka keluar alih-alih membasminya. Begitu juga ketika ada nyamuk yang mengganggu, saya lebih memilih menggunakan metode lain seperti memasang kelambu atau minyak anti nyamuk daripada langsung membunuhnya. Tindakan sederhana ini mengingatkan saya bahwa setiap kehidupan itu memiliki nilai dan makna tersendiri. Dan sebagai manusia, saya memiliki tanggung jawab untuk menghormati serta melindungi kehidupan makhluk lain.
Dengan terus berusaha menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya bahwa saya bisa menjadi pribadi yang lebih penuh kasih, lebih sadar akan pentingnya menjaga harmoni dengan sesama dan alam, serta lebih bertanggung jawab terhadap tindakan saya. Dari perjalanan refleksi ini, saya menyadari bahwa ilmu pengetahuan, hati nurani, dan nilai religius bukanlah suatu hal yang terpisah, melainkan tiga aspek yang saling melengkapi dalam kehidupan. Sains membantu saya memahami dunia secara rasional, hati nurani membimbing saya dalam mengambil keputusan yang benar, dan agama memberikan nilai-nilai moral serta tujuan hidup. Dengan mengombinasikan ketiga aspek ini dalam kehidupan sehari-hari, saya berharap dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak dalam berpikir, lebih bertanggung jawab dalam bertindak, dan lebih selaras dengan dunia di sekitar saya. Sekian refleksi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.